Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan adalah penolongku. Saudara, setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal, ada banyak situasi yang kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Malah firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malah kita menjadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya hal yang paling tepat, hal yang paling benar dalam kita menjalani hidup kita, apapun situasi dan kondisinya, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena sekalipun kalau kita merasa kita mampu misalnya, lalu kita mencoba untuk mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, maka di sana malah kutuk yang akan terjadi. Kenapa demikian saudara? Karena sebenarnya kita ini hidup semuanya di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Nafas yang kita hirup dari Tuhan. Kita berpijak di bumi yang Tuhan ciptakan, dan kemudian kita ada di bawah langit yang Tuhan ciptakan. Segala sesuatunya ada. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan sebagainya, itu karena Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita mulai mengandalkan orang lain. Wajar Tuhan mengutuk saudara, karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Tidak ada secuil dan setitik jarum pun ada kalau bukan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Baik susah, baik senang, kita harus selalu mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa ada jaminan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas saudara, saudara melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara akan mengalami jaminan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang,
Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan Tuhan, di mana di ayat 6 firman Tuhan menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi di dalam firman Tuhan ini, penulis ini menegaskan bahwa ada alasan sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa kita katakan, umat-umat Tuhan katakan, yaitu Tuhan adalah penolongku. Sebagai umat Tuhan, kita dapat dengan tegas dan lantang berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita dengan penuh keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, saudara tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Seberapa sulit, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun keadaan saudara hari ini, dengar saudara, saudara tidak perlu takut karena Tuhanlah penolong saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia yang menolong kita, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara bisa jadi kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara bisa diubah, segala keadaan bisa berubah. Bahkan padang gurun bisa berubah menjadi Taman Eden. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ada begitu banyak situasi yang Tuhan bisa ubah dengan seketika, saudara. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan di mana situasi kehidupan mereka yang begitu parah bisa diubah oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang menolong dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara? Itu yang jadi masalahnya, karena kalau kita tidak memiliki Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita khawatir dan takut. Bahkan sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa saudara? Karena kita adalah mangsa iblis setiap saat. Iblis, firman Tuhan berkata, dia iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, yang siap menerkam siapa saja yang bisa dia terkam. Dan kalau kita tidak punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, siaplah kita menjadi mangsa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Dan kalau saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Dan bagaimana memastikan bahwa kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Nanti kita akan belajar, saudara. Lalu juga dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 ini,
Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya apa? Kalau Tuhan yang menjadi penolong, maka siapapun tidak bisa mengganggu, siapapun tidak bisa berbuat sesuatu yang merugikan, yang mencelakakan umat-umatnya yang dia tolong. Ada orang yang berniat jahat, apakah yang bisa dilakukan manusia yang berniat jahat jika Tuhan yang menolong? Jika Tuhan hadir sebagai penolong, tidak ada, saudara, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menjadi penolong. Dia Tuhan yang akan melindungi, Dia Tuhan yang akan menjaga, menyertai jika Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan jika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, sebab itu. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan memberi penjelasan apa saja yang menjadi alasan sehingga Tuhan menjadi penolong kita. Karena dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa sebabnya sehingga kita dengan yakin berkata bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita? Sebabnya itu yang pertama, saudara, ada di ayat 2 dan 3. Bahkan mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan seorang kepada seorang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Dengan menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjamu orang lain, memperhatikan orang-orang yang mengalami perlakuan tidak sewenang-wenang, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jika dilakukan itu, memelihara kasih persaudaraan dengan berbuat baik, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain dan sebagainya, maka dikatakan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya dengan kita memelihara kasih persaudaraan, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan sehingga kita semuanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi yang pertama, alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara, adalah dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memelihara kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah keluarga kita, saudara, maka jadilah kita saling mengasihi di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah-tengah pekerjaan kita, saudara, maka jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang saling mengasihi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kalau kita rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib di sana, mari kita belajar saling mengasihi dan berbuat baik. Bahkan kalau kita rindu mengalami pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita belajar berbuat baik. Mari kita belajar untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang dengan tidak sadar mereka menjamu orang lain yang mereka tidak kenal. Ternyata mereka sudah menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Belajar memberi, belajar membantu, belajar menolong orang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Saat ini biarlah kita belajar bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, di tengah pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan yang saya hari ini lakukan,
di mana gereja ini atau pelayanan ini saya rintis sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian saya melihat keadaan di daerah ini, maka akhirnya saya berpikir saya tidak cukup hanya berkhotbah, tapi saya harus berbuat sesuatu yang menolong secara sosial, yang menolong secara ekonomi di daerah ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dan ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi di mana pendidikan masih kurang, lalu kemudian banyak premanisme, banyak perdukunan dan sebagainya. Akhirnya saya berjuang, saudara, saya berpikir bahwa saya harus mulai dari pelayanan anak. Ya, pelayanan anak itu pelayanan yang tidak menarik bagi banyak gereja. Kenapa? Karena pelayanan anak itu tidak ada uang di sana. Yang ada di sana pengorbanan. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai dari pelayanan orang dewasa, maka apa yang akan terjadi? Saya hanya akan memperbaiki yang sudah rusak, dan hidup saya akan capek muter-muter di situ, saudara. Sedangkan saya lihat orang-orang yang saya menangkan mulai dari anak sekolah minggu, saya melihat mereka bertumbuh, dan kemudian akhirnya mereka bisa bekerja, dan mereka juga punya perhatian buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus serius dengan pelayanan anak. Sehingga akhirnya saya mulai dengan pelayanan sekolah minggu lebih serius. Saya mulai dengan pelayanan anak melalui sekolah juga. Dan kemudian terakhir ada terbuka pelayanan pengembangan, di mana ada sekarang ini ada 200 anak kurang mampu yang kami kembangkan di gereja ini. Ya, penuh pengorbanan, saudara, penuh pengorbanan di sana. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan di sana. Saya berjuang, begitu berjuangnya waktu itu supaya pelayanan ini bisa terbuka. Bahkan sampai saya agak sakit, sempat sakit parah waktu itu karena berjuang supaya pelayanan anak ini lebih bisa serius. Dan ada dana yang setiap bulan harus dikorbankan ke dalam, untuk supaya pelayanan anak yang kurang mampu ini bisa berkembang, bisa berdampak. Tetapi di samping itu saya mulai melihat, saudara, bahwa ketika aku rela berkorban demi masa depan lebih baik, jika anak-anak ini dididik dengan benar, maka ke depan, 20 tahun ke depan, dampaknya akan sangat besar. Saya bisa melihat itu dalam iman, saudara. Sekalipun banyak pengorbanan, saya melihat Tuhan mulai buka pintu berkat. Saya melihat Tuhan mulai mencurahkan pintu berkat. Nah, saudara, melalui itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rela mengasihi orang lain yang kurang mampu, rela berkorban bagi orang lain yang kurang mampu, kalau saudara mulai menyatakan kasih saudara kepada orang lain yang sedang berjuang, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara, saudara mulai berbuat sesuatu sebagai bukti kasih saudara kepada mereka, maka firman Tuhan ini menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong dalam hidup saudara, karena ada alasan. Apa itu? Saudara adalah orang yang rela berkorban, rela mengasihi orang lain, rela berbuat, rela bertindak. Dan kasih saudara bukan hanya sekadar kata. Gampang mengatakan aku mengasihi kamu, gampang, saudara. Tetapi kasih kita itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui kerelaan, rela berkorban, rela berbuat, rela memberi, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama, alasan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar mengasihi, saling mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Dan kasih kita bukan hanya sekadar kata, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang menjadi alasan Tuhan akan menyatakan diri sebagai penolong bagi kita, ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini yang kedua ditegaskan, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus belajar menghargai keluarga kita. Kita harus sungguh-sungguh benar dalam perjalanan keluarga kita, bertindak benar, bersikap benar, berperan benar di tengah-tengah keluarga kita.
Artinya belajarlah untuk berbuat benar, bersikap benar, bertindak benar, berperan benar di tengah keluarga saudara. Jadikanlah keluarga saudara itu menjadi hal yang penting, di mana saudara akan melakukan yang terbaik di sana. Bagi saya saudara, keluarga saya adalah sorga bagi saya. Artinya sorga di dunia ini saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya mengalami begitu damai dan tentram bersama dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang heran kenapa ada banyak orang-orang tua atau bapak-bapak hidup mereka lebih banyak di kedai kopi daripada di rumah bersama istri dan anak-anak. Saya tidak habis pikir dengan itu. Karena bagi saya betapa indahnya berada di tengah keluarga. Tapi kenapa banyak orang membuang-buang waktunya jauh dari keluarga? Dan bahkan di sini dikatakan orang yang berlaku benar, berbuat benar, artinya di tengah keluarganya itu harmonis, keluarganya itu benar, karena bersikap benar, bertindak benar, membuat sistem yang benar dan sebagainya di tengah keluarga. Maka dikatakan ayat 6, itu menjadi alasan Allah akan menolong kita. Saya teringat saudara satu peristiwa. Tuhan berkata kepada orang Israel, silahkan perbanyak doamu, silahkan perkuat suaramu meminta, silahkan mengalirkan air matamu meminta, mintalah, aku tidak mendengar kamu, kata firman Tuhan. Begitu kira-kira intinya saudara. Lalu orang Israel berkata, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Lalu apa kata Tuhan? Karena kamu telah tidak setia kepada pasangan masa mudamu. Artinya apa saudara? Ada masalah di tengah keluarga mereka. Pasangan suami istri bermasalah, tidak akur, tidak tentram, tidak harmonis. Dan itu membuat Tuhan berkata, aku tidak mau dengar doamu. Artinya betapa ruginya. Sudah tidak harmonis di tengah keluarga saja, betapa ruginya saudara, karena kita tidak nyaman, kita tidak tentram di sana. Kita tidak menikmati keharmonisan, keindahan. Lalu ditambah lagi ketika kita tidak harmonis di tengah keluarga, malah Tuhan bilang, aku tidak mau dengar doamu. Artinya dia tidak akan menolong. Nah, yang luar biasa malah ketika kita menjaga keharmonisan di tengah keluarga, menjaga keluarga kita baik, ada ketentraman, kita alami sorga di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita betapa damai dan tentramnya. Dan setelah itu Tuhan malah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Ada hal yang sangat penting kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, yaitu jagalah keluarga saudara harmonis, tentram, damai. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir saudara, yang menjadi alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ketiga di sini Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dengan singkatnya, saya bisa menegaskan di sini saudara bahwa hiduplah dari berkat Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang. Saudara perlu uang, saya sebagai hamba Tuhan juga sangat-sangat perlu uang saudara. Ada begitu banyak urusan yang harus saya selesaikan melalui uang. Butuh uang. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, adalah bahwa bagi mereka uang itu adalah Tuhan mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk uang. Tetapi bagi kita, uang itu hanya alat, sehingga kita mencari uang demi untuk sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata supaya kita, intinya di sini adalah kita hidup berdasarkan berkat yang Tuhan beri. Kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, dan kemudian Tuhan berkati kita nikmati berkat Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Jangan akhirnya apapun yang kita lakukan itu demi uang. Hari ini saya berdoa saudara berhasil dalam apa yang saudara kerjakan hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, jangan jadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai alat
untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kebutuhan kehidupan saudara. Jadikan uang itu sebagai alat. Jangan jadikan dia sebagai tuan bagi kehidupan saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bisa mengontrol uang, saudara bisa menguasai uang, maka firman Tuhan berkata, ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bisa dipercaya masalah uang. Kita bersyukur betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kita saudara, di mana Tuhan menyatakan jaminannya bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan menjadi pertolongan kita? Yang pertama, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Artinya pelihara kasih persaudaraan, belajar mengasihi orang lain melalui tindakan. Yang kedua, menjalin keharmonisan di tengah keluarga. Jadilah keluarga-keluarga harmonis, keluarga saudara. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang besar, mari kita nikmati. Hiduplah dari berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian, dengan 3 alasan itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Biarlah setiap kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana supaya kami mengalami Tuhan menjadi penolong bagi kami. Dan kami sudah belajar bahwa dengan kami hidup saling mengasihi, dengan kami menjaga keluarga kami dengan cara yang terbaik, kami berperan dengan peran yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami mengasihi pasangan hidup kami, anak-anak kami dan sebagainya, maka kami akan mengalami kasih-Mu. Dengan cara kami hidup berdasarkan berkat Tuhan, kami tidak menjadi hamba uang, maka kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, dan kami mau terapkan firman-Mu untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka. Bahkan saat ini ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Teruslah Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan,
Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini,
tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan
Saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat. Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah,